selamat datang di Pandiran Warung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Janian Sah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kayak apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah kabar. Jadi pian kami undang ke sini nih kada jauh pembahasan dari yang pian sampaikan di awal tadi. Jadi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Nah jadi orang kan kenal dulu nih. Jadi supaya kau sayang. Nah jadi persilahkan pian memperkenalkan diri pian, ngaran pian, habis itu kesibukan pian apa sekarang, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ngaran ulun Janiansyah. Janiansa. Tinggalnya di Desa Patikalain. Jadi kesibukannya ulun itu di kampung itu sehari-harinya itu berkebun. Ya intinya petani lah. Ya. Petani kadang kalau ada hujan bisa menuri. Nah itu aja. Bertani ini bertani kopi kah ada juga? Bertani pisang. Oh pisang. Oh khususnya ke pisang lah. Oh Cuma yang pokoknya itu behuma. Iya. Gitu. Nah jadi Sidin ini kita undang ke sini untuk memberikan sebuah kisah atau cerita perjalanan hidup beliau, yang mana beliau ini adalah mualaf. Dulunya sebelumnya agama pian apa? Agama dulu itu Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan, oh Kaharingan lah. Nah jadi sudah berapa tahun pian nih? Sebenarnya ulun ini sudah lawas 2017 mualafnya. 2017 berarti sekitar 9 tahun. 9 kurang lebih lah. Oh Masya Allah. Jadi masuk ke pembahasan pertama nih, pertakutan ulun pertama. Yang membuat pian ini memutuskan untuk masuk Islam ini apa? Waktu awal-awal tuh? Awal-awal pertama itu pasti rasa percaya bahwa agama Islam itu benar. Ya. Nah itu awal-awal yang dari pertama itu rasa percaya itu tinggi. Jadi hati sudah bertekad, alhamdulillah bisa bersyahadat lancar. Masya Allah. Itu rasa percayanya itu spontan langsung kah atau sudah ada beberapa tahun, beberapa bulan di hati itu? Kalau awalnya itu memang suka denger lagu-lagu Hadat Alwi. Itu suka denger lagu-lagu beliau itu Jadi memang kan waktu dulu itu masih umur berapa, masih halus lah ulun tuh Nah itu sering denger radio, jam radio itu waktu subuh itu pasti ada di setel lagu-lagu Hadat Alwi, lagu-lagu Islami gitu lah. Islami. Jadi senang di situ. Dan juga memang ulun ini suka berbaur sama teman-teman muslim. Kawan-kawan muslim di sekolah. Jadi kok kayak buahnya nih kok kayak ibaratnya agamanya ini lebih sempurna. Nah, itu sih. Jadi sekolah tuh di mana dulu? Di SMK 2 Barabai di Pagat. Oh SMK 2 Barabai di Pagat. Tuh berarti di SMK 2 itu yang pian mulai berbaur dengan kawan-kawan mayoritas muslim. Kalau sebelumnya memang awalnya kalau di kampung itu dengar lagu muslim, terus yang ke sekolah baru bisa berbaur kayak kawan-kawan ke sekolah. Kalau di kampung tuh muslimnya dulu sudah banyak lah atau? Kalau waktu ulun sama malam itu sedikit. Oh sedikit masih? Sangat sedikit. Sangat ramah sedikit. Berarti minoritas muslim di sana lah dulu lah. Minoritas. Proses pian mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim tadi tuh dari radio tadi lah, dari radio, terus tuh dari kawan-kawan di sekolahan. Itu tuh murni panggilan dari hati kah atau memang ada faktor lain gak yang menesak? Alhamdulillah itu dari hati memang. Dari hati lah. Kayak pas mendengar lagu-lagu itu kayak senang, kayak tenang gitu Oh Masya Allah. Tinggi. Terus perubahan besar pian nih setelah pian menjadi seorang muslim nih yang pian rasakan tuh apa? Selain muslim perlu ibadah sholat 5 waktu, terus dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, kira-kira yang pian rasakan sangat beda benar nih.
kira-kira tuh apa ya sebelum pian jadi seorang muslim dan setelah menjadi seorang muslim? Yang pasti adab kita lebih apa, kan kita sering mungkin karena kita sering dengar ceramah, ibaratnya tuntunan Islam lah. Nah mungkin di situ kita masih apa lebih kayak kehidupan kita lebih tertata. Bukannya yang dulu kadar tertata, cuman lebih kayak apa yuk, kita dituntun lah, dituntun ke ibaratnya kada boleh melakukan ini, sangat ditekankan. Ibaratnya kan itu kita melewat itu dapat itu kita dapatnya dari ustadz gitu, dari guru-guru gitu nah. Pian merasa itu tuh beban kah? Oh banyak peraturan nih di Islam ini, atau malah merasa oh hidupku tertata gitu nah. Nah itu jadi persis gini bang, dari pertama muslim itu ulun tuh sempat kayak bergejolak juga, jadi kayak pernah yang kayak kada nih aipang lah, kayak ibaratnya bahkan ulun kada menggawe sholat sama sekali, nah pernah, tapi alhamdulillah makin berjalan, alhamdulillah, oh ternyata ini memang harus dilakukan, nah harus diterapkan karena kita sudah menganut agama Islam, nah kayak itu, jadi alhamdulillah ya beransur-ansur jadi kebiasaan gitu nah. Jadi lebih baik daripada jadi lebih baik. Ada menganggap itu beban lagi lah. Ada awalnya tuh bahkan puasa, pernah berpikiran, puasa lagi gitu nah. Itu kan awal di agama ulun yang dulu tuh kada pernah jangan kan makan kada makan seharian setengah hari kan sudah lapar. Nah itu benar-benar kayak tantangan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah terbiasa, dan ulun pas datang Ramadan yang sebelumnya alhamdulillah senang kedatangan Ramadan itu kayak sangat antusias, bahagia, Masya Allah. Jadi malah kada beban lah, alhamdulillah kada. Malah bilang Ramadan tuh ya Allah alhamdulillah tamu Ramadan kayak itulah rasanya lah, Masya Allah. Karena kan ulun tahu bulan Ramadan itu penuh ampunan, pahalanya dilipat gandakan itu. Nah alhamdulillah itu. Bang Jani Masya Allah. Jadi beliau ini sekarang masih di Patika lain berarti Bang Jani? Alhamdulillah masih. Berarti kalau waktu sekolah di Pagat itu pakai sepeda kah, berjalan kah dulu? Semalam pakai sepeda motor. Oh pakai sepeda motor sudah lah, berarti motor. Lumayan cepat aja sampainya lah. Tapi akses jalan waktu itu masih ngalih lah. Masih ngalih, masih belum beraspal. Jadi masih banyak lubang gitu nah. Jadi kita bangunnya itu pagi-pagi, benar sekitar jam 5:30 kita udah bangun mandi. Nah ini. Jadi berapa jam dari Patika lain sampai ke sekolahan pian dulu waktu SMA itu? 20 menitan. 20 menit. Tergantung kalau agak lambat sampai 30 menit. Itu karena tadi pakai sepeda motor lah. Mungkin kalau bersepeda bisa 1 jam lebih lah. Lebih. Sampai. Jadi luar biasanya pian merasakan perbedaan dari dulu pian sebelum menjadi seorang muslim. Mohon maaf nih, keluarga sudah muslim semuanya atau masih ada yang kalau keluarga mama lawan abah ulun itu sudah cerai waktu umur 8 tahun ulunnya. Nah jadi ulun ikut lawan mama ulun di kampung. Jadi kalau di keluarga di mama ulun itu yang Islam itu kakak ulun. Paling pertama kakak ulun yang binian. Nah itu abis itu nyusul ke ulun, abis itu adik ulun, hanyar mama ulun. Masya Allah. Nah, tapi kalau untuk keluarga ulun yang di adik abah ulun itu masih non muslim. Masih keharingan. Jadi pian nih di rumah tuh sudah muslim seberatan berarti lah. Alhamdulillah sudah. Berarti alhamdulillah tuh anugerah luar biasa itulah. Alhamdulillah. Berarti yang pertama masuk Islam itu kakak pian? Kakak ulun. Terus yang kedua pian? Hanyar adik dan mama pian. Nah waktu di rumah itu masih ada perbedaan agama itu kayak apa pian menyikapinya atau dari mama pian menyikapinya? Kalau untuk sih bang itu ngarannya alhamdulillah keluarga sekitar situ serumah itu alhamdulillah welcome aja. Ibaratnya ada yang ada pembatas yang signifikan lah ibaratnya tuh. Ya mengalir kayak biasa aja gitu nah. Yang pasti kita kalau kita kan sudah menganut agama Islam, ya tahulah kayak batasan-batasan kita. Kada boleh ini, kada boleh itu. Intinya itu aja bang. Masya Allah. Jadi berarti kan dulu waktu pian masuk Islam itu kan masih minoritas tuh muslim di kampung pian itu. Nah pasti kan sedikit banyaknya ada tantangan-tantangan tuh. Ada. Salah satunya jar pian tadi kayak puasa tadi. Habis itu mungkin lingkungan sekitar yang masih Islam itu minoritas. Otomatis karena kalau dipungkiri ada dipandang sebelah mata.
Inggih. Nah, kayak apa pian menghadapi tantangan-tantangan itu dulu tuh? Kalau menghadapi tantangan itu pasti dengan sabar. Banyak yang kayak contohnya kayak sekarang pun masih ada. Masih. Padahal sudah hampir banyak lah muslim di situ tuh di Patika lain. Cuman masih ada. Contohnya kalau kita pas kemarin tuh ya itu kan masjidnya itu di tengah-tengah masyarakat yang memang masih ada yang non. Ya. Nah, mereka ya ada yang bilang terganggu dengan ceramah-ceramah gitu. Nah, itu tantangan yang luar biasa menurut ulun karena kadang-kadang kita digunjing tapi alhamdulillah kita tetap bertahan dan intinya bersabar. Itu aja sih. Sabar tuh kunci utama. Sabar kunci utamanya. Tapi pian kada pernah melawani kalau orang ada itu. Kada pernah. Luar biasa tuh, perlu sabar itu. Sabar di sini anda. Bujur. Dasar bujur. Masya Allah. Terus peran keluarga bang lawan kawan-kawan nih dalam proses pian menjadi muslim nih kayak apa? Menjambut dengan baik kah keluarga dan kawan-kawan? Kalau keluarga kan tadi masih beda agama tadi lah. Kalau kawan-kawan di sekolahan kan sudah banyak muslim nih. Nah, kayak apa buannya menyambut pian setelah menjadi seorang muslim? Kalau yang satu pertama waktu hendak Islam itu izin dulu sama Abah. Abah pian yang sudah berpisah tadi lah. Alhamdulillah beliau mengizinkan untuk muslim. Yang penting Jarsidin bepepada, ingatkan jangan sampai bulik lagi kalau memang sudah itu keyakinan. Jadi alhamdulillah dari kakak ulun yang masih non muslim yang anak Abah yang terdahulu itu alhamdulillah welcome. Jadi kayak menerima. Kada ada kayak membatas-batasi atau yang kayak ini sudah muslim ini kada ada kada. Jadi alhamdulillah kawan-kawan ibaratnya ada sebagian yang mensupport Jadi untuk yang saudara-saudara yang di Abah itu alhamdulillah mendukung aja juga. Jadi kada ada permasalahan untuk itu. Terus pian kan berarti umur 17 tahun kah waktu jadi seorang muslim itu umur berapa? Itu karena ulun tuh kemarin tuh sekolahnya agak telat. Jadi lulus sekolah itu 20 tahun. 20 tahun. Jadi pian menjadi seorang muslim bersyahadat itu di umur berapa? Di umur 19? Iya 19-an lah. 19 tahunan lah. Nah pasti kan di umur 19 tahun tuh pian dengan kebiasaan yang dulu karena keyakinan pian yang dulu. Terus pian setelah menjadi seorang muslim pasti ada perubahan-perubahan yang pian rasakan. Nah sekarang kira-kira kebiasaan apa yang menurut pian ini jauh dari kebiasaan pian dahulu, terus perubahan apa yang pian rasa jauh benar dari kebiasaan pian waktu umur 17 tahun sebelum 17 tahun itu yang pian rasakan saat ini? Yang ulun rasakan perubahannya ya kembali lagi pasti kayak tatanan hidup gitu nah contohnya kayak kebersihan kita gitu. Terus kayak kada boleh melakukan ini gitu pokoknya yang ini ibaratnya kita sudah teratur lah gitu dari segi kebersihan, dari adab-adab kita masuk misalnya kita kan kayak masuk ke WC atau kemana-kemana atau hendak kemana tuh pakai bismillah, melakukan hendak makan pakai bismillah, intinya itu. Dan dalam Islam nih ada mandi besar lah. Nah itu. Mohon maaf pian sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga lagi. Alhamdulillah belum. Udah hendak membahas ke arah sana tadi. Jodohnya belum sampai. Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan jodoh. Amin. Mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Amin ya Allah. Yang mendukung pian. Berarti pian ini termasuk aktif juga dalam berperan di dakwah di Patika lain lah. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Membantu-bantu contohnya kayak dai, kalau kan ibaratnya kalau tidak kita siapa lagi? Iya. Itu sangat perlu kesadaran dari bebuan pian serongan lah. Termasuk kayak pian tadi ya lah. Di dai ini kan sudah mendakwakan agama Allah ke pegunungan. Jadi buan pian mendampinginya katalah. Masya Allah. Jadi yang pian rasakan tadi terutama masalah kebersihan tadi lah. Karena kita ada najis dan lain sebagainya. Karena kan di sana masih banyak loh kayak anjing, babi itu masih banyak lah. Masih banyak. Bahkan berkeliaran di sekitar rumah itu banyak. Masih berkeliaran. Cuman kita alhamdulillah masihnya dikasih pagar jadi aman. Oh jadi dipagari lah. Untuk rumah? Untuk rumah sama dikasih sekat kayak jaring gitu nah. Oh supaya kada masuk lah. Karena tadi masih banyak yang
non muslim yang ada di sekitar situ lah. Tinggi. Tapi kan lain inguan bubuan pian lain. Bukan lain. Terus kayak apa nih pian menghadapi perbedaan budaya dan tradisi dari agama pian sebelumnya. Nah, next setelah masuk Islam kan otomatis tuh sangat berkaitan tuh dengan budaya, tradisi karena kan kepercayaan yang dulu berbeda dengan kepercayaan. Nah, itu tuh kayak apa cara pian menghadapi perbedaan itu sekarang? Kalau contohnya kayak Abah Ulun kan masih memeluk agama Kaharingan dan Abah itu masih melakukan ritual-ritual. Nah, jadi sebenarnya Ulun kalau beliau itu mengadakan acara diundang terus anaknya suruh kumpul semuanya kan. Jadi sebagai anak nih, jadi kumpul cuman kita batasnya cuman kada boleh ikut ritual. Kita sekedar menghadiri aja acara itu. Nah itu. Jadi untuk itu sudah Ulun takuni ke Ustadz, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ikut kayak contohnya kayak menari-nari atau yang umpat nimbrung di yang pakai menyan itu. Yang penting kita duduk aja ngelihat aja, nggak usah yang ikut-ikut yang kayak gitu aja. Demi menghargai dan menjaga silaturahmi tadi lah. Lebih kayak menghargai aja itu aja sih. Jadi karena di pihak Abah pian welcome juga. Pian menghadiri itu sekedar menghargai undangan sidin ya tanpa umpat ritual apa dan lain sebagainya. Nah, luar biasa ini berarti kada semua orang yang mau alap itu dimusuhi lah keluarga kadalah. Contohnya salah satu dari pian ini. Jadi keluarga tuh kada memusuhi. Malah ibaratnya support kayak itulah walaupun sekarang sudah berbeda keyakinan. Alhamdulillah. Terus tuh sebelum kita tutup nih Ulun ucapkan dulu terima kasih dengan Bang Jani. Nah, Ulun mendoakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Siap. Kira-kira ada target ya Bang Jani? Setahun kah atau 2 tahun kah lagi? Target belum ada sih. Belum ada lah. Tapi semoga secepatnya aja. Kira-kira ada mencari orang di gunung juga kah atau orang di Barabai kan nih? Dipasrahkan ke yang di atas aja. Masya Allah, luar biasa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Jadi terima kasih banyak Bang Jani sudah mau hadir ke warung Ulun yang sederhana ini. Sama-sama Bang. Nah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas pian dengan kebaikan. Dan pian sehat. Panjang umur dalam ketaatan. Bahagia di dunia akhirat. Allah limpahkan keberkahan. Terus bisa lagi mengembang dakwah dan membantu jalannya dakwah ke gunung-gunung. Mudah-mudahan di setiap syahadat-syahadat yang kan Allah takdirkan, saudara-saudara kita bertambah di gunung menjadi pahala yang terus mengalir dan pian juga pada pian juga. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak. Jadi sebelum kita tutup ini, Ulun minta apa pesan-pesan pian gasan kekawanan bebuan pian yang mungkin masih beragama non muslim yang sudah ada hendak masuk nih tapi masih ragu, masih rasa ada yakin dan lain sebagainya. Dan juga kepada kawan-kawan kita yang muslim yang malah ragu dengan agamanya. Nah itu Ulun minta pesan-pesan dari pian. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman Ulun yang ada di pegunungan yang masih non muslim atau yang sudah muslim, yang khusus untuk yang non muslim juga, Ulun berpesan kalau memang buan pian anak bermuslim, jadi harus benar-benar tanamkan dulu rasa percaya bahwa Islam itu memang benar, dan jangan sampai kayak aku masuk agama karena diembel-embel apa. Nah itu tuh jangan sampai, karena itu ngaruh ke ibadah kita. Nah itu. Dan untuk yang sudah muslim juga harus lebih giat lagi. Karena kalau kada kita siapa lagi? Nah itu soalnya kan tahu seorang kalau di pegunungan kan Bang lah. Jadi Islamnya tuh sedikit. Jadi kalau kita tuh percuma masjid ganal tapi jamaahnya cuman ada 3 orang atau 4 orang aja. Jadi ayolah kita terlibat dalam dakwah. Iya, jadi harus secara lebih sadar lagi. Kita harus rapatkan barisan syap untuk sholat di masjid berjamaah, itu aja. Pandiran Warung.